Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berani melakukan perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, dalam sebuah lembaga pasti memiliki visi, misi, atau yang biasa kita sebut dengan sebuah tujuan atau harapan. Hanya saja di dalam mewujudkan tujuan itu pasti ada saja halangan, rintangan, tantangan yang kita jumpai dari sarana, dari yang terkait dengan sarana, fasilitas, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Saya akan mencontohkan bagaimana idealnya suatu lembaga, misalnya lembaga pendidikan, dalam mewujudkan tujuannya dalam perspektif teknologi kinerja. Pertama, apa tujuan utama lembaga tersebut? Misalnya tadi, madrasah atau sekolah, maka tujuannya adalah sebagai wadah memberikan layanan pendidikan bagi generasi muda. Dari tujuan ini, kemudian dirancang metode, trik, tips, kemudian strategi untuk mewujudkannya. Maka akan muncul banyak indikator pencapaian tujuan, sehingga kita kadang bingung. Tujuan kita mau dibawa kemana? Peningkatan prestasi akademik, bidang kesenian, bidang keagamaan, bidang olahraga, atau yang lain. Maka teknologi pendidikan harus mampu melihat potensi dan kondisi untuk mewujudkannya. Misalnya, dengan di suatu lembaga pendidikan X, dengan sarana tari yang lengkap, didukung oleh pelatih atau pengajar yang mumpuni, ditunjang oleh minat dan bakat peserta didik, maka sangat mungkin kegiatan seni tari bisa jadi program unggulan untuk madrasah atau sekolah tersebut. Demikian juga sebaliknya. Bila sarananya lengkap dan mendukung, ada tenaga pelatih yang handal, tapi peserta didik tidak berminat, maka tidak bisa jadi unggulan sebagai program unggulan. Ini adalah contoh bagaimana lembaga atau organisasi Anda, bidang apa yang akan Anda kembangkan sebagai program unggulan, Anda harus tahu potensi dan kondisi real secara objektif di lingkungan Anda bekerja. Pernahkah dalam mengelola lembaga atau organisasi mengalami kendala terkait SDM? Pasti pernah. Dan ini terjadi di semua lembaga, walaupun besarnya presentasinya itu berbeda-beda. Ada pegawai yang malas, ada pegawai yang rajin, ada pegawai yang rajin tapi kurang kompeten di bidang pekerjaannya. Ada yang kompeten tapi sering izin tidak masuk kerja. Ada yang kompeten, ada yang tidak kompeten. Ada yang rajin tapi gaptek, bahkan tidak memiliki nomor WA sehingga merepotkan kawannya. Dan masih banyak lagi masalah-masalah terkait SDM atau sumber daya manusia. Untuk menghadapi pegawai yang malas, yang kurang kompeten, diperlukan seni mengintervensi oleh seorang pimpinan atau teknolog. Anda sebagai pimpinan pasti tahu, pasti mendengar, melihat pegawai mana, Bapak X atau Ibu Y yang malas. Pernahkah Anda sebagai pimpinan atau kita sebagai pimpinan menggali informasi langsung dari yang bersangkutan, mengapa dia kurang semangat dalam bekerja? Ada masalah keluarga? Mungkin merawat ibunya yang sudah tua. Mungkin masalah ekonomi, SK tergadaikan di bank, atau kebutuhan tinggi sedangkan gaji tidak naik misalnya. Atau terkendala kesehatan. Mungkin dia insomnia sehingga begadang dan paginya lesu. Pernahkah kita selaku pimpinan menggali
kondisi ini sehingga kita tahu sebab sakitnya. Kalau kita tahu sebab sakitnya, maka kita bisa menawarkan obatnya atau solusinya. Misalnya dia mengatakan, oh Pak, saya tidak bisa datang pagi karena saya harus mengantar anak saya sekolah terlebih dahulu. Disinilah sekali lagi diperlukan seni intervensi pimpinan yang jitu. Misalnya saja, pimpinan bisa mengatakan, Bapak Ibu, kita bersyukur diberi amanah menjadi guru. Kita juga sudah memperoleh gaji yang cukup. Profesi kita diperebutkan oleh ribuan bahkan jutaan orang di luar sana. Masa iya kita tidak bersyukur? Mungkin Bapak Ibu bisa menyewa abodemen untuk antar jemput anak Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mengantarkan lebih awal sehingga Bapak Ibu bisa sampai ke sekolah tidak terlambat. Ingat, kita mengajarkan disiplin ke anak-anak, maka kita harus bisa memberi dan menjadi contoh pribadi yang disiplin. Itu misalnya seperti itu. Di antara sebab kurangnya produktifnya pegawai adalah kurangnya kompetensi atau skill. Misalnya saja dalam pembelajaran daring, guru dituntut untuk mampu merancang, memanfaatkan, atau membuat media pembelajaran yang praktis dan menarik. Mindset orang yang tidak mau berubah harus dirubah. Bagaimana peran teknolog pendidikan dalam hal ini? Teknologi kinerja tetap maju. Satu, buat program sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Misalnya tadi, untuk membelajarkan materi pada mata pelajaran tertentu, guru lebih tahu bagaimana merancang, menyampaikan, dan mengelolanya. Maka link YouTube yang beredar di pasaran, yang beredar di dunia maya, akan cocok untuk materi tertentu, tapi tidak cocok untuk bagian yang lainnya. Bapak Ibu guru jauh lebih tahu dari itu. Kemudian yang kedua, bila ada pegawai yang kurang mendukung atau bahkan menentang, Anda sebagai pimpinan mainkan peranan. Anda melakukan intervensi sesuai jalur, beri arahan, masukan. Kalau perlu libatkan pihak lain, motivator misalnya, ustadz, kiai misalnya. Bagaimana? Karena ini mungkin orang berbuat tidak mau melakukan perubahan karena memang dia tidak tahu bagaimana cara berubah. Kemudian yang ketiga, dorong pegawai untuk memainkan peran sesuai job and description masing-masing. Dan terakhir adalah berikan reward dan apresiasi terhadap kinerja pegawai yang bagus. Dan terakhir, adakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana capaian organisasi kita, bagaimana yang perlu, bagian mana yang perlu dihilangkan, bagian mana yang perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Sebagai renungan kita bersama, kita sebagai guru, pada saat daring kemarin misalnya, pelajaran X atau pelajaran tertentu sekali dalam seminggu. Bapak atau Ibu guru mengetik tugas, taruhlah 5 menit, kemudian mengoreksinya 2 jam. Kali 4 minggu, 4 pertemuan. Artinya, Anda hanya bekerja 8 jam dalam sebulan. Dengan gaji dan tunjangan 6 atau 7 atau bahkan 8 juta rupiah per bulan. Seimbangkah itu semua? Atau jangan-jangan kita sedang berbuat zolim. Sehingga Allah tegur kita itu dengan masalah keluarga yang gak harmonis. Masalah ekonomi yang makin terasa sempit, atau masalah kesehatan, kena darah tinggi, asam urat, asam lambung, dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi intinya, mari benahi lembaga kita, rumah kita bersama, ladang kita menanam dan memanen. Mari melakukan perubahan dari hal-hal yang kecil.
dari diri kita sendiri dan sejak saat ini juga.